Halo guys, masih dengan saya Andre Damar dari Print Graphic Channel. Saat ini saya masih berada di Solo Diamond Convention Center di pameran industri apparel Production Expo Solo 2024. Nah, bersama dengan saya seperti biasa ya, General Manager PT Gading Murni Digital Graphic Industry ya. Selamat siang, Pak Jeffrey Jahyan. Oke. Nah, video yang lalu kita Pontianak ya, iya, Pak. Open house dan grand opening ya, cabang. Nah, sekarang kita tahu sudah ada di Solo. Nah. Jadi hanya selang beberapa hari aja ya. Ya. Nah, bagaimana nih? Kelihatannya Bapak sibuk sekali ya dari Pontianak sambung terus open house berbagai kota ya dalam waktu yang hampir bersamaan. Ya. Ini strategi apa nih? Strategi sapu jagat ya? Soalnya antara Pontianak maupun waktu itu apa ya, Malang ya? Di Pontianak, Malang bersamaan, Ya, terus lanjut ke Semarang. Lalu Semarang Jakarta, terus Jakarta, Bali bersamaan. Jadi sapu bersih apa? Strategi Ya, apa nih yang kita sedang kerja keras, diterapkan Pak. Kerja keras ya. Kerja keras ya, Ya. luar biasa ya. Buat mencapai target. Targetnya ini yang mungkin apa namanya begitu luar biasa ya, begitu sangat mission impossible menurut Bapak? Enggak, Pak. Ya, Enggak juga, saya rasa hasil nggak bisa dibohongi dengan kerja keras ya, Pak ya. Ya, dan saya rasa tidak ada ya kalau kita kerja pasti ya hasilnya kelihatan. Oke guys, jadi memang ini salah satu rangkaian yang utama ya, pameran printing dengan ikut banyak dari vendor. Nah, ini mungkin salah satu target juga ya? Ya, ya, terima kasih Pak Andre Damar. Ya, jadi kalau kemarin saya PT Gading Murni tim, ya itu terusan kita melakukan open house dan roadshow ya ke 8 kota. Ya, jadi 8 kota kita kemarin lakukan. Ya, sekarang ini adalah IAP Solo ini adalah pameran lokal berskala nasional. Ya, nah ini ada sebetulnya pameran resmi. Ya, nah, ini kan tidak sendiri saya, Pak. Ya, kita tidak sendiri, kita ini bersama teman-teman ya pameran ini pemain-pemain digital printing atau supplier digital printing di Indonesia juga ya yang punya nama ikut juga di sini, Pak. Ya, nah, ini adalah pameran IAP Solo, ini pameran pembuka ya tahun 2024, Pak. Ya, nah setelah ini kan ada acara GPPE di Jakarta ya, terus ada acara SPE ya, terus ada acara Allprint ya, terus ada acara IAPE Bandung ya. Nah, jadi ini pameran resmi ya, dan ini adalah pameran IAPE Solo, ini adalah pameran pembuka tahun 2024, Pak. Itu yang saya lihat ya, ini adalah penampilan Gading Murni yang pertama ini, Pak, kalau pameran resmi. Ya, kalau kemarin kan kita melakukan pameran dari cabang kita masing-masing. Ya, gitu Pak Pak Andre Damar. Nah, kelihatannya begitu ini ya, apa namanya, serangannya begitu masif ya ke pasar ya. Dan nanti selain pameran yang sudah terjadwal, apakah akan ada open house lagi? Ya, Pak. Itu makin besar kita lakukan. Oh, terus ya? Ya, ternyata 8 kota kemarin yang kita lakukan hasilnya cukup menggembirakan dan signifikan. Ya, memang ya senang lah ya. Pemain-pemain digital printing, teman-teman digital printing yang ada di kota-kota yang kemarin kita lakukan open house dan roadshow, mereka welcome semua ya. Jadi setelah Lebaran, ya ini kan menyambut Lebaran, Pak. Kita setelah acara IAPE Solo ini stop, ya atau mungkin itu nanti setelah Lebaran kita mulai dari Bandung dan kota-kota lainnya. Ya. Kekejar penjualan dengan pemasangannya, Pak? Sejauh ini nggak terlalu berat ya. Nggak terlalu berat. Soalnya kan kita setiap acara open house roadshow kita hanya jual 15-20 unit. Ya lain sama pameran resmi, Pak. Pameran seperti Allprint ya. Pameran kemarin kalau kata SPE, Allprint, GPPE itu kan rata-rata kita jual sampai 110 unit ke atas, Pak. Ya. Nah, ini di waktu yang bersamaan ini ada di China ada pameran ya kan, dan begitu banyak para owner yang berangkat ya. Bapak nggak berangkat? Nah, justru kalau saya berangkat di sini nggak ada yang jagain, Pak. Oh gitu. Ya, jadi makanya saya karena ada acara IAPE Solo, ya terpaksa saya tidak ikut serta. Ya kan, kalau nggak ada ya mungkin ikut ya. Nah, akhirnya kan saya mesti mimpin tim, ya kan, karena ini terus terang mesti dikoordinasi dengan baik. Ya. Tapi untuk liburan tetap dapat ya?
belum sempat liburan, Pak. Saya belum sempat cuti, belum sempat liburan. Hak cuti saya 2023 udah mau habis nih, Pak, bulan Maretnya, tapi belum 1 hari pun saya ambil cuti, Pak. Oke. Tapi saya rasa bonus sangat memuaskan ya. Aduh, kalau itu relatif ya, Pak, relatif ya. Relatif ya. Nah, harapan Bapak nih, karena penjualan begitu masif dari 2 tahun bahkan 3 tahun terakhir ini, Gading Murni. Nah, harapan Bapak untuk mungkin dari direksi atau mungkin dari manajemen internal dari PT Gading Murni ini untuk para karyawan ya terutama ya, mungkin pastinya mereka ada harapan untuk masa depan ya, Pak. Bagaimana planning-planningnya itu? Apakah sudah ada seperti semacam bonus insentif para karyawan di Gading Murni selama ini? Ya, terima kasih Pak Andre. Jadi manajemen PT Gading Murni dengan perkembangan 2 tahun masuk ke 3 tahun ini begitu sangat luar biasa signifikan. Ya kan, boleh kata ini sesuatu yang spektakuler, ya kan, yang dicapai oleh PT Gading Murni. Ya, yang jelas manajemen PT Gading Murni ini juga perhatian ke karyawan. Ya, kita di samping sekarang ini mengenai kenaikan gaji tahunan ya, yang nanti bulan April ya. Terus kita juga ada promotion ya, promotion jabatan ya. Nah, kita baru aja angkat sales manager di Surabaya, supervisor di Surabaya. Ya, kita angkat Pak Dinar itu sebagai sales manager Surabaya dan juga Ibu Evi ya sebagai supervisor di Surabaya. Dan juga kita berikan kesempatan mereka yang lain juga ya. Kita ada kasih jenjang karir ya. Dan juga selain itu PT Gading Murni terus ya kita mencari suatu produk-produk terbaru ya, inovasi produk ya. Makanya perginya Pak Arwan Sunadi dan Pak Rudi Sunadi ya yaitu ke Shanghai ya, ikut lihat pameran. Itu kita cari produk-produk baru, Pak. Ya, produk-produk baru ini yang akan kita siapkan ya untuk acara di GPPE nanti, Pak. Jadi PT Gading Murni ya kan terus ya kan mencari produk-produk terbaru ya kan untuk bisa mensupply ataupun bisa menyediakan ya kan ini mesin-mesin digital printing ya kan untuk teman-teman yang ada di Indonesia. Nah, berarti ini sudah begitu berkesinambungan ya. Betul. Antara pengadaan mesin baru maupun juga dengan kesejahteraan karyawan. Betul. Ya. Oke. Bagaimana situasi bisnis printing khususnya aparel nih di Jawa Tengah yang Bapak pantau? Ya, Pak Andre. Ya, sebetulnya memang ini Jawa Tengah sama Jawa Barat ini adalah pusat ya kan industri tekstil dan untuk bisnis aparel ya. Nah, tapi kan memang sekarang ini kan ya seperti Bapak tadi dengar ya, sekarang ini di Jawa Tengah lagi menurun industri tekstilnya ya. Nah, ini terus terang dengan adanya acara IAP ini tentunya akan menggairahkan kembali ya kan pengusaha-pengusaha atau teman-teman digital printing yang ada di Solo khususnya, Pak. Nah, umumnya adalah di Jawa Tengah. Ya saya yakin karena kan ya dengan adanya mesin-mesin baru ini mereka ya akan bisa melakukan suatu produksi ya untuk ngikutin sekarang ya tren bisnisnya. Ya. Dan ini juga harapan kepada pemerintah baru nanti ya untuk menggelorakan industri lokal. Ya. Kita harapkan seperti itu, Pak Andre. Nah, sejauh ini Bapak suka mendengar keluhan nggak di kalangan para pegiat printing khususnya aparel? Apakah dari segi kualitas, apakah dari segi kuantitas order? Ya, karena kan terus terang ya teknologi ini teman-teman agak telat ngikutin ya. Ya sehingga sekarang ya keluhan masalah kualitas ada ya. Nah, karena kan ya produknya itu aja ya. Makanya kami bawa yang yang high quality punya ya untuk yang premium ya. Kita nggak selalu main di low volume. Premium kita mulai naik ke atas ya. Nah, ini kan kalau garment tekstil itu kan biasanya menggunakan mesin-mesin yang konvensional yang besar-besar Pak, gitu kan. Biasanya dyeing garment dan sebagainya yang manufaktur. Nah, ini berarti kan perlu adanya sosialisasi baru nih bagi para pemain lama ya yang belum begitu mengenal digital, Pak. Supaya order-ordernya bisa lebih customize ya.
Nah ini mungkin Bapak ada pesan-pesan khusus nih kepada para pemain-pemain konvensional untuk sedikit banyak bisa menengok mesin-mesin digital printing terkini yang sekarang bisa cetak digital untuk fabric langsung bahkan ya kan. Mungkin ada masukan buat mereka. Ya, karena terus terang pemain-pemain digital printing ataupun tekstil yang ada di Jawa Tengah ataupun di Jawa Barat, ini kan terus terang mereka produksi massal, produksi besar. Ya, sekarang tekstil yang sekarang ini digital printing memang kembangkan itu kan customize ya, dan untuk yang skala-skala kecil ya, kayak bikin hijab apa segala, bukan yang untuk skala besar ya. Jadi tekstil yang sekarang digital printing itu untuk skala kecil ya, customize, dan terus terang aja untuk pekerjaan-pekerjaan yang memang terbatas ya, tidak global. Ya, itu bedanya, Pak. Jadi tetap memang tidak akan bisa menyamai persis ya dengan konvensional mesin. Ya. Jadi itu masukan dan pencerahan ya dari Pak Jeffrey. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya bagi para penonton, khususnya yang bergelut di bidang industri printing. Nah, salah satu pertanyaan lagi ya Pak. Ini yang mungkin juga cukup penting bagi para pegiat yang biasanya bermain di sablon, Pak. Nah, teknologi sablon ini kan sekarang juga mengalami banyak perubahan ya. Dulu kan selalu pakai rakel lah ya kan, yang begitu ya tradisional ya. Nah, sekarang udah sampai ke yang terbaru ya, DTF ya. Nah ini bagaimana sejauh ini perkembangan DTF, Pak? Perkembangan DTF luar biasa, Pak. Ya, walaupun harga printnya sekarang ini sudah sangat kompetitif sekali, ya kan, mulai dari 100.000, 75.000, 50, sekarang ini udah malah ada yang 25.000 per meter, ya kan. Tapi terus terang bisnis mesin DTF ini, ya kan, ya walaupun harga jualnya sudah sangat kompetitif dan boleh katanya ancur-ancuran, tapi masih menarik, Pak. Ya, nah ini memang terus terang luar biasa ya, sampai tahun ketiga, ini tahun ketiga DTF dipasarkan di Indonesia, ini bisnisnya masih cukup bagus. Penjualan mesinnya cukup bagus, Pak. Secara umum ya, walaupun tidak sehebat seperti tahun lalu, tapi masih menjadi peminat untuk terutama pemain-pemain yang memang di low end. Jadi memang sablon terpukul lah ya. Jadi sablon itu mengalami revolusi ya? Revolusi. Betul. Oke, jadi bagi para pegiat sablon konvensional mungkin sudah waktunya ya. Sudah waktunya ke DTF. Untuk mulai melirik mesin DTF ya. Iya. Nah, terhadap DTG, Pak, kan ada juga DTG versus DTF nih. Saya pernah itu DTG teknologi sebelumnya ya. Jadi memang udah bergeser juga. Sudah bergeser jauh. Ya kan, walaupun DTG mencoba untuk dibangkitkan kembali oleh Epson, ya saya rasa ya sulit untuk bisa menggantikan DTF. Jadi memang di sini ada hukum alam yang susah untuk dilawan ya. Betul. Ini jadi opini dari Bapak. Mudah-mudahan ini juga menjadi pertimbangan penting juga bagi para pegiat memilih dari teknologi. Oke, terima kasih banyak Pak Jeffrey, sudah cukup panjang wawancara kita. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya bagi para penonton. Oke guys, demikian wawancara saya bersama Pak Jeffrey Jahyar, General Manager PT Gading Murni. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.